Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk. Hari Jumat kemarin terakhir perdagangan buka, saham MNCN diparkir di harga 615, turun 1,60% ya. Sekarang kita lihat dulu profilnya. PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN adalah perusahaan media terintegrasi di Indonesia. Perusahaan yang memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan serta kepengelolaan serta pengoperasian 3 dari 10 televisi free to air nasional di Indonesia. MNCN memiliki 3 TV free to air atau FTA, yakni RCTI, MNCTV, dan Global TV, serta 18 saluran yang dibuat dan diproduksi oleh MNC yang disiarkan di TV berbayar. Saat ini MNC juga memiliki bisnis berbasis media lain yang mendukung bisnis inti MNC. Bisnis-bisnis terdiri dari radio, media cetak, manajemen bakat, dan rumah produksi. MNC didirikan 17 Juni 1997, perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Desember 2001. Nah, jadi PT Media Nusantara Citra Tbk ini atau MNCN ini kode sahamnya, dia pemilik langsung dari bisnis operasional RCTI, MNC TV, dan Global TV. Nah, pertanyaan sederhananya langsung, dari mana dia dapat uang? Nah, itu kan. Ya, dia dapat uang dari perusahaan TV free to air ini, RCTI, MNC TV, dan Global TV. Nah, RCTI, MNC, dan Global ini kan menayangkan program di TV itu. Nah, dari program-program itu, dari setiap siaran itu, kan ada iklan. Nah, dari situ mereka dapat uang. Misalnya ada produk, misalnya produk dari Roma Kelapa, iklan Roma Kelapa kan. Nah, Roma Kelapa itu iklannya ditayangkan di setiap sesi konten di RCTI itu bukan nggak bayar, mereka itu bayar sama RCTI. Berapa eh, biaya sewa supaya mereka bisa iklankan di TV itu. Belum lagi dari iklan-iklan yang lain lah, macam-macam iklan. Nah, dari pendapatan iklan itulah pendapatan inti mereka ini. Nah, siapa yang pegang saham MNCN ini yang paling banyak? Ini dia, PT Global Mediacom Tbk atau kode sahamnya BMTR ya. Nah, ini sahamnya sedang saya pegang juga. Presentasinya 52% dia pegang MNCN. Nah, kabar-kabarnya ini mau merger BMTR sama MNCN, jadi disatukan. Jadi Global Mediacom bukan perusahaan holding aja, dia langsung perusahaan yang memegang bisnis operasionalnya. Selama ini kan MNCN ini yang megang bisnis operasional dari RCTI, MNC, dan Global. Nanti katanya mau merger jadi BMTR, disatuin MNCN dan BMTR. Ya, kapannya belum tahu. Nah, kita lihat di sini presiden direkturnya atas nama David Fernando Audi. Presiden komisarisnya Pak Haritanu Sudibjo. Hari ini direksi di Global Mediacom atau BMTR ya. Nah, sekarang kita lihat apakah BMTR ini MNCN ini bagi dividen. Bagi ya, 5 kecil. Paling 1% nggak sampai ya. Dividennya cair 3 Agustus 2023 nanti ya. Yang megang saham MNCN cair dividennya 3 Agustus 2023. Secara track record 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dua kali ya. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nggak ada, 21, 22 nggak ada, 2023. Jadi mereka secara riwayat lumayan rutin bagi dividen. Mereka absen bagi dividen di 2020 sama 2022. Kita lihat dulu. Apakah pernah mereka right issue? Nggak pernah. Stock split? Nggak pernah juga. Oke.
Lanjut kita lihat finansialnya. Nah, kita lihat laporan laba ruginya, kan statement. Kita pilih yang annual ini ya, udah annual yang tahunan. Nah, kita lihat di sini pendapatan mereka ini. Kita mundur sedikit, 10 tahun aja langsung dari 2013. Ini kan 2023. Kita mundur 10 tahun. Pendapatan MNCN 2013 6,5 triliun. 2014 6,6 triliun. 2015 6,4 triliun, 6,7, 7,4, 8,3, 7,9 turun ya. Langsung naik pulih 9,6, cetak tertingginya ya 2021. 2022 9 triliun. Nah, kesimpulannya yang bisa diambil sejenak, total pendapatan dari MNCN ini meningkat, ya kan? Meningkat terus dia. Nah, laba bersih gimana? Nah, kita lihat jumlah laba komprehensifnya ya. Dari 2013. Nah, jumlah laba komprehensif 2013 1,7 triliun. Naik 1,8, turun 1,2, 1,5, 1,5, 1,6 triliun 2018. 2019 2,3 triliun, tertinggi ya. 2020 1,8 triliun, tertinggi 2021 2,5 triliun, 2022 2,2 triliun. Artinya bisa kita ambil kesimpulan sejak 10 tahun yang lalu ke belakang, dari 2013 sampai 2022, saham MNCN ini, perusahaan MNCN ini nggak pernah rugi. Satu, kesimpulan satu ya, nggak pernah rugi dia. Yang kedua, labanya berkisar di rata-rata 1 sampai 2 triliun. Anggaplah ini segitulah rata-ratanya ya kan. Oke, nggak pernah rugi, laba 1 sampai 2 triliun. Oke. Jumlah saham beredar 15 miliar. 15,05 miliar ya. Oke. Earning per share, laba per sahamnya 136 terakhir kali tahun 2022. Nah, PE ratio-nya 5 kali nih ya tahun 2022. Oke. Kalau kita anggaplah laba per sahamnya tahun 2022 stabil aja tetap di 2023 136. Kalau harga sahamnya sekarang 615, berarti berapa PE ratio-nya? Kan gitu kan? Ya kalikan aja 136 kali 5. Enggak. Karena itu tadi 615 kan? Baik. 4,3,5. Nah, berarti PE ratio-nya ini sekitar 4,5. Ya kan? PE ratio dari MNCN terupdate ini 4,5. ROE-nya 10,7% ya. Sebetulnya ROE kayak gini standar sih menurutku. Jadi ROE yang bagus itu harus di atas 10%. Nah, ini kan sebelum-sebelumnya bagus dia. Nah, mungkin karena ada dampak kebijakan apa itu ya, TV setup box itu yang harus, mungkin karena ada kebijakan TV setup box itu yang mempengaruhi turun ROE-nya dikit ya, turun kepercayaan orang itu. Tapi dari segi pendapatan dan laba bersih dan ROE dan earning per share, mereka MNCN ini tetap bagus. Ya, berarti catatannya tadi belum ada yang buruk ya dari segi laporan laba rugi. Oke, dari dividen mereka bagi rutin lah, bisa diperhitungkan. Kita cek dari balance sheet, dari neracanya ya. Nah, neracanya kita lihat aset lancarnya, aset lancar kas dan setara kas 1,3 triliun, piutang usaha 3,1, piutang lain-lain 356 miliar, persediaan 3,6 triliun, nah others 1,1 triliun ya.
Total aset lancarnya 9,7 triliun. Kalau kita tengok dari 2017 ini, meningkat terus aset lancarnya ya. 6,7, 7,3, 7,6, 8,3, 9,7, 9,7. Nah, total aset lancarnya 12,7. Total asetnya 22,4 triliun. 22,4 triliun. Aset MNCN. Oke. Kita lihat liabilitasnya. Liabilitas jangka pendek 2 triliun. Liabilitas jangka panjang 454 miliar. Total liabilitas, total utang semua MNCN 2,5 triliun. Bayangkan total aset lancarnya aja bisa melampaui total liabilitasnya seluruh. Jadi istilahnya ada apa-apa pun sama perusahaan ini, kita istilahkan paling terburuk lah itu ya. Aset lancarnya aja mampu melunasi semua utangnya. Nah, kalau kita baca bukunya Benjamin Graham yang berjudul The Interpretation of Financial Statement, dia bilang di situ kalau kita analisa laporan balance sheet ini, rahasia ini, kalau kita lihat aset lancar perusahaan melampaui liabilitas, semua liabilitasnya bisa dilunasi sama aset lancar dan masih melebihi, itu perusahaan yang bagus. Catat itu perusahaan yang bagus. Apalagi kalau valuasinya di bawah harga wajarnya. Nah, itu berpotensi pasti bakalan naik harga sahamnya. Karena itu salah harga. Pasti salah harga. Kalau udah hasil lancar lebih besar daripada total seluruh utang, itu pasti salah harga. Oke. Nah, maksud total aset lancar ini adalah jumlah uang yang bisa dikonversi jadi cash dalam waktu kurun lama 1 tahun. Makanya dibilang aset lancar. Gitu. Oke. Kalau mau paham yang gitu-gitu, jelasnya ada di buku tulisan Benjamin Graham, judulnya The Interpretation of Financial Statement. Di Gramedia ada itu. Oke, ekuitasnya 19,9 triliun. Saham beredar 15 miliar, 15,5 tadi ya. Kita anggap 15,1. Ya kan? Atau 15 saja lah, tapi ininya kita buat aja 19 triliun. Nah, coba kita cek secara sederhana, ekuitas dibagi saham beredar sama dengan sama dengan harga saham per lembar seharusnya, gitu ya, harga wajarnya gitu lah kita lihat ekuitasnya 1900, kita buat aja yang ini artinya 19 triliun ya kan, gak usah kita buat 19,9 dibagi saham beredar 15 M sama dengan bentar 1000, sorry tadi 1900 buat, kita buat sini 19.000 dibagi 15, 1266. Jadi harga wajar MNCN kalau kita lihat dari data ekuitas terakhir tahun 2022, ekuitasnya 19 triliun, 19,9 dibagi saham beredar 15 miliar, maka bisa kita dapat kira-kira di 1266. Oke. Sementara harga sahamnya saat ini 615. Kalau 615 dikali 2, 1230. Artinya ada kemungkinan potensi keuntungan kalau saham MNCN ini balik ke harga wajarnya di 1266 tadi, potensi keuntungannya 100%. Ya kan? Multi bagger. Karena 615 ke 1266 itu 100% lebih tadi kan? Oke. Kalau dia balik ke harga wajarnya. Saya yakin pasti balik. Karena irasional pasar menilai saham MNCN ini di harga 615. Nggak masuk akal. Karena perusahaannya nggak pernah rugi. Untung terus. Oke.
labanya besar, 2 triliun. Oke, aset lancar lebih besar dari liabilitas, total liabilitas. Jadi ada yang misprice di sini, ada yang salah harga. Market tentu salah menilai. Oke, di sini price to book value-nya dinilai 0,5. Ya, benarlah 0,5. Setengah harga dari harga wajarnya kan 615. Harga wajarnya kita hitung 1.200-an. Artinya setengahnya. Oke. Nah, Stockbit juga hitungnya 1.269 ya. Dan kita hitung 1.266. Tipis. Oke. Dari segi cash flow kita lihat. Arus kas dari aktivitas operasi. Nah, arus kas dari aktivitas operasi positif 2,5 triliun. Artinya, uang yang diterima didapatkan dari perusahaan lebih besar daripada uang yang dikeluarkan perusahaan. Nah, arus kas dari aktivitas investasi, kalau nilainya di sini negatif, artinya perusahaan sedang melakukan ekspansi bisnis besar-besaran. Kenapa? Karena uang 1,1 triliun ini dinilai negatif di sini, mereka dipakai perusahaan untuk ekspansi bisnis atau berinvestasi di anak perusahaannya atau di eh, suatu perusahaan lah, gitu kan? Oke, free cash flow positif, free cash flow tahunan 1,4 triliun ya. Nah, oke, berarti dari segi laporan laba rugi positif, bagus. Karena, kita catat aja ya, kesimpulan analisa saham MNCF. 1. Dari segi profil perusahaan adalah memiliki pendapatan dari bisnis nasional 3 TV besar. Ini RCTI. Ini CTI, Global TV, sama MNC. Kedua, laba perusahaan dari 2012 sampai 2022 tidak pernah kerugian. Laba berkisar 1 sampai 2 triliun. 3. Ekuitas perusahaan. Ekuitas perusahaan bertumbuh. Nilai aset lancar melampaui nilai seluruh liabilitas atau utang perusahaan. 4. Free cash flow tahunan positif. Harga wajar saham per lembar dihitung secara kasar 1.266. Oke, harga saham MNCF saat ini 15. Oke, potensi nanti aja
Oke, inilah data sementara yang bisa kita dapatkan, kesimpulan-kesimpulan kecil ini dari hasil analisa kita di Stockbit tadi kan. Oke, sekarang kita lihat coba ini analisis. 11 analis rating for MNCN. 9 analis mengatakan beli, 2 analis mengatakan hold, tidak ada yang mengatakan jual ya. Oke. Nah, laba tahun 2023 kuartal 1 udah dirilis yaitu 607 miliar. Tinggal kita lihat kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 nanti ya. Di earnings yield 22% berarti bagus. Oke, PE ratio-nya di sini 4,5 ya. PE ratio 12 bulan terakhir. Price to book value 0,47. Oke, sangat murah rasio perusahaannya. Oke. Net profit margin 24%, bagus. Oke, book value per share 1.300. Nah, Stockbit bahkan nilai 1.300 ya. Harga wajar MNCN ini. Debt to equity ratio 0,07. Kalau di bawah 1 bagus. ROE 10%, lumayan. Seharusnya di atas 10% biar lebih bagus. Nah, dia pernah nyentuh di harga 550, 52 week low. Harga terendah dalam 52 minggu 550. Harga tertinggi dalam 52 minggu 1100. Dia pernah di 550. Coba kita cek selama 3 bulan. Oke. Kalau 550 berarti ke 615 sekitar 4,2% ya, untung dia. Kalau dia beli di harga terendah. Oke. Nah, sekarang kita komparasikan coba sama lawannya sejenis. Bentar kita coret SMA. Oke. Kita bandingkan sama SMA. SMA ini SCTP ya, untuk perusahaan SCTP kalau saya nggak salah. SCTP, coba kita klik saja SMA. Nah, Surya Citra. Surya Citra Media Tbk. Nah, ini saingannya ya. SMA, SCTP. Dia SCTP sama Indosiar, membawai SCTP sama Indosiar. Oke. Nah, inilah saingannya kalau kita mau komparasikan sama MNCN. Kita lihat dari segi valuasi siapa yang lebih murah. PE ratio annualized tahunan 3,8, SCMA 43, PE ratio 12 bulan terakhir MNCN 4, SCMA 18, earning yield 22%, SCMA 5,4%. Oke, price to book value 0,4, SCMA 1,52. Oke. Secara valuasi berarti MNCN jauh lebih murah ketimbang SCMA. Oke. Saham beredar current share outstanding MNCN 15 miliar, SCMA 73 miliar. Lebih sedikit MNCN. Oke. Net profit margin lebih tinggi MNCN 24%, SCMA 4%. ROE 10%, SCMA 8%. Oke. Nah, dividend yield-nya yang kalah cuma MNCN 0,81%, SCMA 4,17%. Oke. Nah, jadi secara valuasi jauh MNCN lebih murah dari pesaingnya SCMA. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita bangun adalah saham MNCN masih dijual di bawah harga wajar.
namun kualitasnya masih bagus karena laba bertumbuh dan ekuitas bertumbuh. Jadi market salah nilai harga saham MNCN. Oke, kemudian layak beli. Nah, jadi inilah kesimpulan yang bisa kita bangun dari analisa fundamental saham MNCN ini. Tentu saja kalau kita mau analisa lebih lanjut, kita harus baca laporan keuangan terakhirnya, laporan keuangan kuartal 2 kalau sudah terbit nanti, sama laporan tahunan perusahaan tahun 2022. Saya nggak bisa lanjut untuk analisa itu di video ini karena nanti durasinya terlalu panjang. Jadi inilah analisa singkat dan kesimpulannya tentang saham MNCN ini. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat. Demikian saya ucapkan terima kasih. Cuman kawan-kawan, saya juga belum beli saham ini dan saya berencana masih beli saham ini. Sudut pandang saya dalam menganalisa adalah sudut pandang pribadi. Bisa salah, bisa benar. Apabila saya punya kekeliruan yang kawan-kawan lihat, tolong tegur saya dan silakan ketik di kolom komentar supaya bisa kita diskusikan. Demikian konten ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you.